Ya, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-23. Namun kita baca dari ayat 21 sampai 23. Saya akan bacakan bagi kita semua. Firman Tuhan berkata demikian. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada minggu hari ini, secara khusus di dalam minggu terakhir di bulan Desember dan di tahun 2020 ini adalah Dia datang sebagai Immanuel. Tema ini merupakan tema daripada Sinode GSPII yang ada di Indonesia ini. Jauh sebelum Yesus lahir ke dunia ini, kelahirannya sudah dinubuatkan oleh para nabi, khususnya di dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 14. Di situ jelas bahwa sebuah nubuatan tentang Yesus yang akan lahir ke dalam dunia, dan dia akan disebut Immanuel. Dia akan dinamakan Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam minggu terakhir ini kita kembali merenungkan akan kehidupan kita dan kondisi dunia yang semakin menakutkan. Tidak nyaman lagi kita beraktivitas di luar. Tidak nyaman lagi kita bepergian jauh untuk berliburan dan lain sebagainya. Karena di mana-mana virus corona telah ada, sehingga terjadi yang namanya ketakutan demi ketakutan. Bahkan ada banyak orang meninggal dunia oleh karena virus corona ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sekalipun demikian dalam kondisi dunia, dalam kondisi bangsa kita yang demikian, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu ragu dalam menjalani kehidupan ini dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Oleh karena itu, dalam minggu terakhir ini, kita mendapatkan pesan firman Tuhan. Di dalam bagian firman Tuhan ini, paling tidak ada dua hal yang menguatkan kita dan meneguhkan iman percaya kita dalam kita menjalani tahun 2021 yang sebentar lagi kita akan memasukinya. Yang pertama, di dalam ayat yang ke-21, saya akan bacakan bagi kita semua. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Pesan firman Tuhan yang kita dapatkan hari ini adalah bahwa Kristus lahir ke dalam dunia. Yesus datang ke dalam dunia ini. Tujuannya yaitu untuk menebus dosa saya dan saudara. Sehingga kita yang tadinya berdosa boleh dibenarkan, boleh diselamatkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Artinya kita yang percaya memiliki kepastian keselamatan. Kita yang hidup di dalamnya memiliki anugerah yang telah dikaruniakan Tuhan bagi setiap kita. Sehingga kita tidak lagi binasa. Mungkin dalam dunia ini kita mengalami berbagai macam penderitaan. Kita boleh mengalami berbagai macam tantangan dan pergumulan hidup. Tetapi kita percaya bahwa ketika kita meninggalkan dunia ini, kita bersama-sama dengan Yesus di surga. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu mari kita tetap kuatkan iman kita. Kita teguhkan percaya kita, karena dosa kita telah ditebus dan kita telah menjadi milik daripada Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Poin yang kedua dalam bagian firman Tuhan ini adalah di dalam ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita.
Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pesan firman Tuhan yang kedua dalam minggu terakhir di bulan ini dan tahun ini adalah bahwa Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk menyertai kita semua. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kondisi yang demikian kita butuh yang namanya penyertaan Tuhan. Melalui kelahiran Yesus yang telah kita rayakan kemarin, kita mengerti bahwa dia datang sebagai Immanuel. Dia datang untuk menyertai kita. Dia menebus dosa kita. Bahkan dia menyertai kita dalam kehidupan. Dalam kita menjalani dunia ini yang tidak pasti, dalam kita menghadapi tantangan, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu ragu karena Yesus bersama dengan kita. Yesus beserta kita dan senantiasa memimpin kehidupan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai kesimpulan daripada firman Tuhan ini, di mana kurang lebih 4 hari lagi kita akan mengakhiri tahun ini, mari kita sungguh-sungguh merenungkan akan kebaikan Tuhan, akan pertolongan Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Dan setiap perbuatan kita yang jahat, perbuatan kita yang tidak benar di hadapan Tuhan, di tahun 2020 ini, mari kita tinggalkan. Tetapi perbuatan kita yang baik dan benar di hadapan Tuhan, mari terus kita tingkatkan. Sehingga di tahun 2021, kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan menjadi orang yang semakin mengasihi Tuhan. Mari kita tetap teguh dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekalipun ada begitu banyak pergumulan hidup. Karena hanya di dalam Dia ada kepastian keselamatan. Yang kedua, mari kita tetap semangat dalam beraktivitas, karena kita percaya penyertaan Tuhan selalu sempurna dalam kehidupan kita. Jangan kita menjadi kecup, menjadi tawar hati, tetapi mari kita senantiasa melakukan apa yang menjadi tugas dan aktivitas kita untuk melayani Tuhan di dalam pekerjaan kita masing-masing. Karena penyertaan Tuhan senantiasa sempurna dalam kehidupan kita. Biar kiranya melalui firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama, bahwa Dia datang sebagai Immanuel yang senantiasa menyertai kita di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.